Dualisme gelombang dan materi. Gelombang pada fisika klasik itu dianggap membawa energinya secara kontinu atau terus-menerus, sedangkan menurut fisika modern gelombang ini membawa energinya tidak kontinu, tetapi diskrit atau terpotong-potong. Merupakan bilangan kelipatan tertentu, jadi karena terpotong-potong itulah disebut gelombangnya bersifat seperti partikel atau materi. Ini dinyatakan oleh Planck. Kalau misalkan kontinu itu seperti tangga ini, kalau misalkan kita berjalan ini akan terus-menerus menyambung. Sedangkan yang diskrit seperti ini, seperti tangga ini jadi naik tangganya tidak kontinu. Jadi langkah-langkahnya 1,1 atau berlompat-lompat seperti itu. Jadi kira-kira seperti ini contohnya. Maka energi yang dibawa oleh gelombang itu diskrit atau kumpulan dari anak tangga seperti ini. Kalau misalkan energi gelombang seperti blok ini, ternyata di dalamnya ada pembawa energi yang diskrit. Maka seperti ini, jadi blok ini tidak kontinu. Setiap butiran ini disebut partikel. Setiap partikel ini disebut foton. Foton ini partikel, pembawa energi gelombang. Jadi ini adalah satuan terkecil dari gelombang. Energi gelombang ini merupakan kelipatan bulat dari foton. Jadi energi gelombangnya itu 1 foton, 2 foton, 3 foton, dan seterusnya. Tidak bisa energinya ini dari 2,5 foton. Energi setiap fotonnya tergantung pada frekuensi gelombangnya, yaitu adalah H dikali F, di mana hanya adalah konstanta Planck. Nilai hanya ini kurang lebih 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Sedangkan F-nya ini frekuensi dari gelombang, karena gelombang ini adalah gelombang elektromagnetik, maka F-nya C bagi lambda. Lambda ini adalah panjang gelombang, sedangkan C adalah kecepatan cahayanya. Jadi gelombang itu energinya dibawa dalam bentuk butiran-butiran yang namanya foton, sehingga energi dari satu gelombang itu merupakan kelipatan bulat dari foton. Setiap foton ini H kali F. Kalau seperti itu, energi total dari gelombang adalah N dikali energi sebuah proton, jadi NHF atau N kali H C per lambda. Materi ini bisa bersifat seperti gelombang. Ini yang menyatakan adalah de Broglie. Jadi kalau misalkan ada materi yang bermassa M, kemudian dia bergerak dengan kecepatan V, maka dia bisa bersifat gelombang. Itu ada lambdanya. Lambdanya itu H dibagi P. P-nya ini adalah momentum untuk gerak yang non-relativistik atau yang kecepatannya tidak terlalu tinggi. Maka P-nya bisa diganti menjadi H bagi M kali V. Sifat ini bisa teramati kalau massanya cukup kecil. Kalau mobil bergerak itu kita tidak perlu mencari gelombangnya.